siswa-siswi SMK Kehutanan Negeri Kabupaten kelas 10C1 jumlah 17 hadir lengkap siap mengikuti pembelajaran. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Dewan luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Siap, baik. Alhamdulillah ya. Kita kan masih pagi ya, semangat pagi ya. Kalau saya bilang SMK, kalian jawab bisa, pasti bisa. Siap ya? Siap. SMK? Bisa, pasti bisa. Oke, baik. Tadi udah berdoa sama renungan hariannya dan alhamdulillah lengkap semua ya siswanya ya, hadir lengkap. Hari ini kita akan masuk ke materi yang pertama. Mungkin sebelum masuk ke materi saya ingin mengingatkan dulu mungkin ya. Waktu SMP mungkin ada yang pernah ikut pramuka, ada yang mungkin sudah pernah mengenal alat untuk menentukan arah ketika di SMP-nya. Oke, berarti udah kurang lebih udah pada tahu ya, udah pernah mengenal lah ya ketika zamannya kalian SMP ya, karena kan materi awal udah dibagi kelompok kan nih ya, 3 kelompok ya. Nah sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu. Jadi nanti saya akan mengasihkan selembar kertas per kelompok saja ya. Jadi nanti kalian tuliskan dulu sejauh mana yang kalian ketahui tentang tadi itu kompas, rometer, dan klinometer. Sepengetahuan kalian saja dulu. Ini sebagai awalan agar saya tahu sampai sejauh mana kalian sudah mengenal alat ukur sederhana. Ketika kita membicarakan tentang alat ukur sederhana, kira-kira bermanfaat nggak buat kehidupan kita sehari-hari? Nah, coba contohnya apa kalau bisa bermanfaat? Artinya kalau misalkan rometer Bu, kita bisa tahu jarak misalkan dari rumah. Nah, kita pengen tahu jarak dari rumah ke warung itu berapa. Oh iya. Ya betul. Ada yang lain lagi? Ya, Bu. Boleh silahkan. Kalau kompas tuh jadi kita kalau mau menentukan arah kiblat, pakai kompas berarti barat 200. Oh, yang buat sholat juga bisa ya, yang kompas ya. Ya, ada yang lagi. Oleh karena itu hari ini kita akan mempelajari tentang penggunaan alat ukur sederhana di mana KI-KD-nya yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut ya. Kelihatan nggak? Jadi KD-nya kita akan menganalisis pengukuran menentukan alat ukur sederhana dan melakukan penggunaan alat ukur sederhana sendiri. Sehingga IPK yang dicapai adalah kalian bisa menyebutkan apa saja alat ukur tersebut dan apa saja bagian-bagiannya serta bagaimana sih kita menggunakan alat tersebut. Itu kadar IPK-nya ya, sehingga tujuan yang ingin diperoleh adalah nanti kalian bisa menggambar alat tersebut, bagian-bagiannya, serta menggunakan alat tersebut ya. Nah, kan udah pernah saya share juga ya di WA Group, kalian bisa lihat, bisa diklik linknya tentang materi ajar yang kita pelajari hari ini. Jadi bisa dibaca-baca juga di kelas sendiri ya, dengan menggunakan link yang saya sudah berikan. Baik, akan membagikan LKPD per kelompok ya. Nah, untuk kegiatan hari ini kita bagi 2 sesi ya. Yang pertama di kelas dulu. Jadi kalian nanti menggambar dulu alat-alat ukur sederhana yang kita akan gunakan hari ini. Terus menyebutkan bagian-bagiannya. Dan nanti yang kedua kita keluar. Kita akan menggunakan alat tersebut ya. Nah, untuk kegiatan yang pertama, untuk yang menggambar itu saya beri waktu kalian kurang lebih 15 menit ya. Jadi kelas silahkan dipahami dulu LKPD-nya, dibaca-baca dulu. Di situ ada cara kerjanya seperti apa, langkah-langkahnya kayak gimana. Kalau sudah oke, bisa langsung kalian kerjakan. Bagian yang pertama dulu, yang hanya menggambar serta menyebutkan bagian-bagian alat tersebut. Nanti yang bisa dimengerti
Siap, bisa. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Jadi ada objek langsungnya juga ya, ada alatnya langsung juga. Kalau di sini hanya gambaran saja, yang kalian sebutkan apa saja, yang nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Dan di depan sudah ada alatnya sendiri. Iya, digambar dulu. Yang penting terlihat jelas bagian-bagiannya apa saja, yang mana saja. Untuk yang kegiatan pertama sudah kalian kerjakan dengan sangat baik. Kita karena udah kenalan sama alatnya, udah tahu bagian-bagiannya apa saja, sudah tahu kayak gimana bentuk. Kita masuk ke bagaimana sih cara menggunakannya ya. Nah, saya akan contohkan dulu sebentar. Ini 5 meter. Nah, ini klino untuk mengukur kelerengan. Nanti kalian akan ada juga namanya alat bantu jalon ya, karena ketika kita mengukur kelerengan, kita harus mengukur pada ketinggian yang sama. Jadi nanti si pembidik sama yang dibidik memegang jalon. Ini dipakainya vertikal ya. Kita ngebidik, kita baca yang derajat aja ya. Jadi kalau yang klino ingat vertikal ya, megangnya ya. Kalau yang kompas, ini kan digunakan untuk menentukan arah, berarti ini pakainya dia horizontal, datar. Sudut datar, derajat. Nanti ada garis panjang, itulah dia yang menunjukkan berapa pembacaan skalanya ya. Oke, nanti teknisnya ketika di lapangan, karena waktu yang terbatas dan kalian dituntut untuk memahami ketiga hal tersebut, jadi nanti mungkin pembagiannya kita memakai sistem jigsaw ya. Jadi ada kelompok asal, kelompok expert, kelompok asal lagi. Jadi masing-masing kelompok besar ini dibagi-bagi menjadi 3 kelompok lagi. Jadi misalnya kelompok 3, ada 2 orang yang memegang satu alat, misalnya kompas, ini sama ini ya. Nanti yang kedua lagi memegang klino, yang ini ganjil ya. Satu lagi berarti memegang rometer. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 3 kelompok expert di masing-masing bidangnya ya. Jadi setiap kelompok itu dia dikasih kepercayaan, si A memegang alat kompas, si B klino, si C rometer. Jadi biar semua kelompok bisa memahami ketiga alat tersebut. Nanti ketika sudah melakukan masing-masing kelompok yang expert tadi, saling bertukar informasi. Jadi nanti kalau misalkan si A udah megang kompas, B udah klino, C udah rometer, saling bertukar informasi. Gimana sih cara menggunakan rometer, kompas, sama klino? Jadi biar semua kelompok bisa menggunakan ketiga alat tersebut ya, secara tepat dan benar dan efektif ya. Jelas? Jelas. Kalau begitu kita sekarang siap-siap ke lapangan ya, ke luar. Dibawa alatnya, dan nanti ada pas dia KPD pengisiannya yang ada di belangko ukur ya, di halaman paling belakang. Mana? Nah ini. Jadi nanti di halaman belakang ada data buat pengukuran alat ukur sederhana ya, ada azimutnya berapa, halingnya berapa, jaraknya berapa ya. Disiapkan alatnya, kompas, rometer, papan dada, belangko ukurnya, dan nanti di luar ada jalonnya ya. Oke, sekarang kita go ke luar. Yang dekat
bagaimana cara menggunakan plino, bagaimana cara menggunakan romometer. Sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan di lapangan tadi. Pakai bahasa sendiri juga nggak apa-apa. Tadi kan gimana? Gak usah peluk sama materi aja nggak apa-apa. Ya. Ada yang mengerjakan sambil saya nanti minta nih perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kegiatan yang sudah kalian lakukan hari ini. Kelompok 1 dulu mangga, 2 mangga, 3 mangga, bebas mau siapa dulu. Jadi apa saja sih yang sudah kalian lakukan? Masing-masing kelompok ini ya perwakilan ya presentasinya ya. Siapa dulu? Kelompok berapa? Kelompok 1. Baik, dari ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja di lapangannya, nah sekarang saya minta satu perwakilan menyimpulkan dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan dari awal sampai sekarang. Jadi nggak cuma di lapangan saja ya kalau sekarang, jadi menyimpulkan kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan selama dari awal tadi mulai sampai sekarang. Silakan siapa? Satu orang saja perwakilan, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan juga. Atau ada yang masih mau menambahkan lagi atau sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah melakukan kegiatan hari ini dengan sangat baik, dengan sangat bertanggung jawab, aktif, teliti juga ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh perwakilan dari kelompok kelas C1 ya, kelompok 1 tadi, yang dibilangkan adalah penggunaan alat ukur ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, saya ingin tahu dulu ya, tadi kan ada pretest di awal. Sekarang setelah kalian melakukan kegiatan, saya ingin menanyakan lagi nih. Tadi kan ada data Helling ada minus sekian, plus sekian. Apa sih arti dari kata minus sama plus itu? Ada yang bisa menjawab? Gantian ya, silahkan. Tadi kan sudah yang kelompok sana, silahkan. Betul ya yang disampaikan oleh teman kalian tadi, kenapa ada kalau Helling ya dia ada minus sekian, ada plusian, berarti itu karena posisi yang pembidik. Kalau yang minus, posisi yang membidik dia berada di atas yang dibidik. Sedangkan yang plus sekian kebalikannya, posisi yang membidik berada di bawah posisi yang dibidik, karena dia naik sama turun. Nah sekarang kalau misalkan yang datar, jarak mungkin nggak sih kalau misalkan dia negatif? Coba kalau jarak mungkin nggak ada tanya negatif. Yang lain dulu coba, yang ada yang lain? Ini kelompok sini belum kebagian? Betul ya. Jadi kalau misalkan yang jarak dia tidak mungkin negatif ya hasilnya. Masa kita jarak dari A ke B min sekian meter, nggak mungkin lah ya. Kan kita kalau jalan pasti ya maju ke arah, istilahnya kalau misalkan di sumbu XY dia ke arah kanan terus ya. Nggak mungkin dia yang ke arah kiri. Jadi kalau jarak dia pasti positif, tapi kalau Helling dia bisa negatif, bisa positif sesuai dengan kondisi lapangan yang kita ukur ya. Positif. Nah sekarang tadi yang kompas. Kompas buat apa tadi fungsinya? Satu-satu. Siapa? Buat apa? Iya.
Iya, menentukan arah ya. Dia 0 derajatnya dari arah mana? Dari arah utara. Jadi misal kalau tadi kalian nembak hasilnya itu adalah 220 derajat, artinya apa itu? Berarti dia dari mana ke mana? Ya, silahkan. Dari arah utara ke arah jarum jam. Ya, berarti dia bergeser ya, nolnya dari arah utara, bergeser searah jarum jam sejauh 220 derajat. Jadi kalau dia azimut itu dia sudut yang nolnya di utara dan bergeser searah jarum jam. Oke, berarti udah jelas semua ya, antara tadi kompas, klino, dan rometer. Dan terus tadi ada yang nanya, ini ya, yang misalkan si taruh di mana Bu, di yang benjolan yang atas apa yang di bawah ya, sama kompas juga sama ya. Yang penting intinya, yang membidik sama yang dibidik sama posisinya. Saya ambilkan dulu ya galonnya. Nih, ini kan biar jelas. Misalnya, tinggi banget ya. Misal yang ngebidik di sini nyimpen alatnya, berarti kita juga ngebidik yang ke tempat yang dibidik sama di sini juga. Intinya kata kuncinya ketinggian yang sama ya. Kalau misalkan kita di sini nyimpen alatnya tapi yang kita bidik kesalahan, nanti bisa ketika kita menggambarkan ada akan celah yang sangat besar. Karena kalau Helling kan dia nanti berfungsi buat menghitung jarak datar kan, nantinya nanti pasti ada kesalahan berbeda ketika kita menggunakan alat dengan tepat dan benar dengan dibandingkan ketika kita menggunakan alat dengan yang cara yang kurang tepat ya. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya adalah ketinggian yang sama untuk menggunakan alat kompas dan klino. Sampai sini jelas ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, ini tadi kan dan saya sampaikan minggu depan kalian materi berikutnya tentang pengukurannya ya. Jadi kalau tadi kita hanya menggunakan saja, tapi minggu depan kita akan melakukan pengukuran arealnya. Jadi kita akan membentuk suatu poligon ya nanti minggu depan. Dan besok kalian ada evaluasi tentang materi hari ini. Nanti ada evaluasinya saya bagikan di WA group ya, link Google Form-nya. Nanti bisa kalian kerjakan bebas mau kapan saja, yang penting waktunya 1 jam pelajaran waktunya. Ini saya bagikan di WA group linknya untuk evaluasinya. Dan ya silakan dirapikan kembali alat-alatnya ke depan. Alat-alatnya dikembalikan lagi ke depan, dirapikan. PR dikumpulkan ke saya. Sekarang silakan pimpin doa dulu yang datang hariannya. Tugas. Ada tugas. Materi pembelajaran berdoa mulai. Doa selesai. Pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Dirawat ke tempat. Terus. Ya. Terima kasih ya. Bentar sebelum saya tutup, takutnya saya lupa. Ada penugasan ya buat kalian. Jadi kan alat ukur ini sebenarnya bisa kita bikin sendiri juga nih dengan bahan-bahan yang sangat sederhana. Namanya juga ukur sederhana ya. Ini nanti tugasnya per kelompok. Kalian membuat kompas dan klino dari bahan-bahan sederhana. Misal nih kalau nanti kalian tuliskan langkah-langkahnya seperti apa pembuatannya itu di kertas. Dan nanti kalian bikin juga alatnya, minggu depan dikumpulkan pas pertemuan berikutnya ya. Jadi baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap jaga iman, jaga imun, jaga aman. Karena emang lagi pandemi ya. Tetap kita patuhi prokes yang ada agar kita tidak terkena hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.